Makanya itulah Torekoh itu disusun. Di Indonesia tidak semua jamaah bergabung dalam Torekoh. Hadratus Syekh dibentuklah yang namanya Nahdlatul Ulama. Kurang enak gimana? Kita sampai level universal, tapi tidak harus bangun apa. Cukup kursi NU, cukup membawa logo NU, cukup mengibarkan panji-panji NU. Kurang enak gimana? Mau sholatmu ingat ayam kayak biasa saja. Ya mungkin saya tahu itu berhasil. Kan begitu. Mau ibadahmu, istighosahku karena saya pengen ini, enggak apa-apa. Yang penting saya ikut bahasa. Kalau udah tahu level ibadah kita seperti itu. Loh, saya dari awal saya mulai dari hal yang paling dasar. Pak Asep beli bakso, tingkat kepuasan yang maksimal pada saat mengkonsumsi melakukan satu, makan bakso terus masak istighosah terus. Loh, kepuasan cuma di sini. Kemudian ditambah nih, selain istighosah, ada sholat tengah malam, ada puasa, ada dalail khairat, ada dawamul wudu, semuanya baru di sini. Merasa senang, merasa hidup tenang, merasa hidup itu pasti kepada Allah. Ditambah lagi, tambahi biaya sekarang. Biaya dalam bukan dalam pengertian duit aja ya. Saya keliling wali-wali. Saya tambahin lagi, saya rajin, pokoknya hujan badai kalau perlu. Saya tetap berangkat istighosah. Itu kan biaya yang muncul ini tadi ya. Biaya yang muncul itu kan bukan hanya dalam bentuk duit, tapi kan waktu, energi, pikiran, meninggalkan anak dan lain-lain, kan biaya ini. Iya kan? Itu loh, kita masih pada level ini. Saya contohkan dari hal yang kecil. Nah, kalau udah begini, masa kita ini masih mau apa sih? Dongtek apa ya? Dongtek itu semangatnya itu dongtek apa? Maju mundur lah. Paham berarti apa dongtek itu? Akar-akar tai ayam. Wah, bos saya tuh lagi senang, lagi bahagia ya. Kalau enggak ya. Tidak apa-apa. Tapi ya silakan ini. Daripada ngaji kitabnya Abu Yusuf bin Yaqub Al-Kindi, kan ya lebih enak saya contohkan seperti ini. Jadi paham kan sekarang kan? Kenapa kemudian si Abdul Qadir Jailani itu bikin ilmu? Kenapa kemudian Mbah Hasyim itu membuat ilmu? Karena sulit untuk mencapai makom, mencari Tuhan sampai pada titik level universal atau sampai pada titik insan kamil, menghadirkan Allah dalam hidup kita. Sulitnya betapa? Karena sulit, ya sudah, jalan tol saja, bertawasul lewat bahasa. Kan ya enak. Ke Jakarta, ini kan kasih jalan pintas nih. Coba nih, 3 level loh dilewati. 3 level dilewati. Gak perlu Ustaz Ibnu ngajarin apa ilmu akidah, gak perlu diajarin apa itu ilmu awal, gak perlu ngaji nahwu, gak perlu ngaji mantek apa. Bertawasul pada Mbah Hasyim, ngurusi NU, kata Mbah Hasyim, sudah mati mah. Kurang enak gimana? Bonus pokoknya ngurusi NU ini. Luar biasa. Luar biasa ngurusi NU ini. Apalagi kita ini double, ya Toreko iya, NU iya, yang garansi ada 2. Orang enak gimana? Tapi kalau nggak percaya, nggak
mau ngurusi NU, nggak apa-apa silakan. Tapi ya saya bisa mengukur derajatnya sampai di mana dan jangan pernah bernama. Ya Allah, semoga saya dapat rahmat atas surga. Mau semua ibadahnya mati. Nanti suatu saat saya cariin buku, ada buku salah satu filsafat orang Jerman Timur namanya Nietzsche, itu bikin buku namanya The God is Dead, Tuhan telah mati. Ini orang Katolik taat, bikin buku yang namanya, kalau di Islam namanya kitab kuning apa gitu ya. Ini bikin buku namanya The God is Dead, Tuhan telah mati. Kenapa Tuhan itu telah mati? Karena ya kayak tadi, begitu senang tidak ingat Tuhan, begitu susah ingat Tuhan. Lu ya kan? Makanya saya selalu sampaikan ya, sumber hidayah itu ada 3 nih sumber hidayah. Yang pertama, dapat adab, diadab oleh Allah, baru kemudian dapat ilmu. Yang kedua, adab itu adalah cara Allah membalas perbuatan kita di dunia. Saya nyakitin orang, ya akan dibalas menyakitin orang. Saya nendang kucing, ya akan dibalas nendang orang. Itu ada hukum manusia, hukum dunia. Adab itu. Apa istilahnya? Tebar tuai ya. Tebar tuai ya. Apa yang kita tanam ya itu yang kita panen. Kalau kita nyakitin orang, ya kita akan disakitin orang. Itu hukum dunia. Itu namanya adab. Yang kedua, musibah. Musibah itu cara Allah mengingatkan biar kita tobat. Misalkan ketabrak mobil, jebret gitu. Itu namanya musibah. Misalkan lagi enak-enak naik pohon, ngantuk, atau ingat istri, tiba-tiba jatuh. Nah, itu namanya musibah. Yang kedua. Yang ketiga, sumber hidayah itu adalah wali-wali. Nasihat orang. Nasihat orang itu dapat di mana? Itu manusia. Milih mana? Kalau kita dapat hidayah karena nasihat orang, kan kita nggak menderita dulu. Yang ada itu adalah sakit dulu, stroke dulu, kecelakaan dulu, baru ingat Allah. Makanya Nietzsche bikin buku The God is Dead, Tuhan telah mati. Karena Tuhan itu hanya dicari pada saat orang merasa dirinya susah. Makanya beliau Nietzsche, profesor orang Jerman Timur, tulis buku Tuhan telah mati. Kasihan Tuhan, begitu senang nggak dicari-cari, begitu susah dicari-cari. Kalau Nietzsche itu makanya menulis buku juga Tuhan is Dead. Tuhan itu adalah tempat sampah. Kata Nietzsche. Kan jadi tempat berkeluh kesah orang. Iya kan? Karena pada saat bersenang-senang gak ingat Tuhan, begitu susah menderita berkeluh kesah, lari ke Tuhan. Kan kayak Tuhan itu tempat sampah aja, tempat pelarian tempat buangan. Senangnya gak diingat, susahnya diingat. Nah, suatu saat kalau nanti saya cari bukunya, ada sekitar 500 halaman, 800 halaman. 800 halaman. Dan nanti saya simpulkan seperti ini. Nanti saya baca masuk 800 halaman baca. Oke, ada pertanyaan? Jadi paham ya? Posisi NU itu sebetulnya di mana sih? Bahasin itu pengen bikin NU, pengen ngurus umat itu seperti apa sih? Proses bahasan seperti ini, proses bahasan seperti ini, itu kan bagian dari tulisan riadoh beliau untuk mengurusi warga bangsa Indonesia. Umat manusia ini ternyata untuk mencapai makom insan kamil, menghadirkan Allah dalam hidup kita, karena sholat ingat tempe. Lu ya kan faktanya begitu. Puasa selalu membayangkan berbuka. Iya benar. Lu ya kan faktanya begitu. Sholat hajat karena kita punya pamit. Sholat waktu sholat fardu karena kita takut masuk neraka. Kan semuanya pamrih semua. Gimana mau menjadi insan kamil, menghadirkan Allah dalam hidup? Susahnya minta ampun. Makanya karena susah minta ampun, Syekh Abdul Qadir Jailani dan para imam-imam Thariqah
itu menjembatani lewat amalia Toriko Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjalankan dawuhnya Mbah Khalil Bangkalan mendirikan jamiah yang namanya Nahdlatul Ulama. Biar orang tambah yakin, tambah Mbah Hasyim dalam kanun kasasi mukadimah pendirian NU ditambahin siapapun yang ngurusi NU saya anggap santriku, kalau santriku saya doakan husnul khotimah seanak cucunya. Loh, kita yang capek-capek ngurusi NU, kita yang capek-capek beli aqua, kita yang capek-capek istighosa, yang husnul khotimah seanak cucunya. Nah, orang enak gimana? Jalan tol, jalan baik. Tapi ya harus diingat, semakin kita cinta pada Allah, semaka akan diuji juga kecintaannya. Makanya caranya apa? Mencintai Allah dengan wasilah mencintai dan mengurusi Nahdlatul Ulama. Kalau tidak mau diuji. Nah, ini kata kunci yang kedua nih. Coba, sampeyan itu begitu dipanggil istri, teleponnya ini, telepon istri, oh suara 10 banget. Ya sayang, ya sayang. Begitu ada omongan beromong, Tanggung versi. tanggung, sebentar dulu. Batang belum habis. Masih panjang. Nah, gitu kan. Tanggung. Nanti Ada bola tanggung. Ada bola. kata Allah. Kata Allah kira-kira begini. Kok kamu lebih mencintai istrimu daripada mencintai aku? Oh, bikin berantem sama istrinya. Karena Allah itu maha pencemburu. Semakin iman kita meningkat, semakin kata yang